Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh LPI Az-Zahra dan juga dusun Bendil, segenap guru karyawan LPI Az-Zahra, ibu-ibu sedherek para rawuh ingkang minulya, syukur alhamdulillah siang hari ini tanggal 3 Maret 2026 kita semuanya bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan kegiatan rutin ngaji Ramadan di siang ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, semoga termasuk untuk kita semuanya. Untuk mengawali pertemuan pagi ini, siang ini, mari kita baca Fatihah seperti biasa sebagai pembukaan, sebagai tawasul dan juga id al-Fatihah, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, barokah, mendapat petunjuk, pertolongan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa aladihi wa durriyatihi wa furai wa ali baitihi thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Sayyid Abdul Qadir al-Jilani wa hadratus Syekh Masy'ari thumma ila jami'i masyayikhim ba'dil falah thumma ila jami'i masyayikhim ba'tabirang thumma ila jami'i sahibi hadil wilayah sahibi daerah man bana hadil qaryah man bana hadil daerah man bana hadil makan man bana hadil majlis man bana hadil bina man bana hadil jam'iyah man bana hadil madrasah man bana hadil majlis thumma ila jami'i musannifi wa muallifi wa muallimi wa muta'allimi wa muhibbi wa mustami'i jami'i kutubina khususan kitab Asyam wali husuli jami maqasidina min maqasidid dunya wal akhirah wali sulati wa barakati wa salamati hayatina wali imtiazina tijatim hanina wali barakati wa halali wa kathrati wa fijari rizkina ala hadin ya wa alamana wa salafus salih lillahi wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fit darani amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa innallaha ta'ala amarakum bis salati fa idza shallaitum fala taltafitu fa innallaha yansubu wajahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Para rawuh, Bapak Ibu sedherek melanjutkan kajian sebelumnya, ngaji kitab Asyam sebelumnya yang kemarin kita sudah bahas tentang bahwa Nabi Yahya bin Nabi Zakaria mendapat 5 poin penting perintah dari Allah yang juga diminta untuk disampaikan ke umatnya. Yang poin pertama kemarin agar menyembahnya kepada Allah dan juga tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Lah untuk yang perintah kedua, wa innallaha lan sak temene Gusti Allah taala halim maulur sapa Allah iku amarakum perintah sapa Allah ing sira kabeh bis salat kelawan salat fa idza shallaitum mongko ari kalane salat sapa sira kabeh fala taltafitu mongko aja nolah-noleh sira kabeh fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yang subuh ngancerake sapa Allah wajhahu ing dzate Allah liwajihi abdihi maring wajahe kawulane Allah fi sholatihi ing dalem sholate abad malam yaltafit selagine ora nolah-noleh sapa abad. Ngoten nggih.
Jadi perintah Allah kepada Nabi Yahya yang kemudian disampaikan kepada umatnya yang kedua adalah perintah tentang sholat. Berarti sholat itu juga syariat yang tidak hanya khusus disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Insya Allah kata yang sampun semerap, sholat subuh. Makhluk pertama atau Nabi pertama yang melaksanakan sholat subuh niku sinten? Nabi Adam, Nabi Adam. Kemudian kalau sholat duhur itu Nabi pertama yang melakukan sholat duhur adalah Nabi Ibrahim. Kalau asar itu Nabi Yunus, kalau maghrib itu Nabi Isa, dan isya Nabi Musa. Dan di umatnya Nabi Muhammad 5 sholat itu dilaksanakan semuanya. Penentuan rokaat pun tidak asal, contoh sholat subuh itu 2 rakaat. Kenapa kok bisa 2 rakaat? Karena memang Nabi Adam itu terbebas dari 2 perkara besar dalam hidupnya. Sebagai bentuk syukurnya, maka itu kemudian disyukuri dalam bentuk 2 rakaat itu. Cuman riwayatnya 2 hal itu apa? Macam-macam gitu, macam-macam. Ada yang riwayat yang pertama yang mengatakan karena Nabi Adam merasa menyesal telah makan buah khuldi yang memang jelas-jelas dilarang. Bahkan dengan Ibu Hawa pun seperti itu. Kemudian yang permasalahan kedua adalah Nabi Adam itu diturunkan atau diusir dari surga ke dunia itu di waktu subuh, di waktu yang masih sangat gelap. Nah, karena berhasil dari 2 hal itu, berarti kan ada 2 masalah. Bentuk syukurnya Nabi Adam diperintah Allah untuk sholat subuh 2 rakaat. Masing-masing sholat juga seperti itu. Kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat, itu semuanya ternyata ada usul-usulnya. Lah di zaman kita, di umatnya Nabi Muhammad, ke-5 sholat itu dilaksanakan semuanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ini pun batas waktu ini bukan dari ijtihad ulama, tapi juga dari tuntunan Nabi Muhammad, di mana menurut keterangan yang saya baca setelah Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu dipingit oleh malaikat Jibril selama 2 hari. Di hari pertama malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad berjamaah di setiap awal waktu sholat. Misal kalau subuh itu waktunya jam 4 sampai setengah 6 misal, maka malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad berjamaah itu di jam 4-nya itu. Terus kalau misal hari ini zuhurnya itu jam 12 sampai jam 3 misal, maka di hari ini, di hari pertama setelah Isra Mi'raj, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad itu sholat di jam 12-nya. Terus seperti itu. Nah di hari kedua Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril berjamaah di hampir habis waktu sholatnya, sehingga itu nanti membentuk batas waktu sholat yang sekarang sudah mudah bisa dihitung dengan ilmu falak, ilmu hisab gitu ya, sehingga tiap hari perubahan waktunya bisa diketahui. Kemarin juga telah disinggung oleh Ustadz Husain di kitab Arba'ur Rasail yang betapa pentingnya sholat, bahkan sekali saja kita melaksanakan sholat itu berarti kita sudah nantang memilih kaflingan di neraka, kan ngerti. Termasuk yang terakhir banget kemarin bahwa bentuk ibadahnya hamba yang di situ mengikuti pergerakan matahari, bulan dan gelap terangnya itu adalah untuk dzikrullah, itu dzikrullah itu adalah sholat. Nah, ternyata kembali ke masalah ini bahwa Nabi Yahya juga ada syariat sholatnya, ada syariat sholatnya. Nabi Yahya juga menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika kalian sholat, fa'idha sholaitum falatal tafitu. Ketika kalian sholat maka jangan kalian itu berpaling, jangan kalian tolah-toleh, jangan kalian itu nggak fokus, nggak khusyuk, nggak fokus, nggak toleh-toleh. Itu bisa jadi dengan lahiriah kita, bisa juga dengan rohaniah kita, maksudnya apa? Secara fisik ya kita jangan tolah-toleh, meskipun secara fikih kalau yang gerak itu kepala, tolah-toleh itu nggak sampai membatalkan sholat sih, cuman ya nggak baik, termasuk makruh.
Jadi kalau kita sholat kemudian kok kita noleh misalnya itu nggak batal sholatnya. Tapi kalau badan kita yang noleh itu batal karena tidak mustaqbilal kiblati, tidak menghadap kiblat. Makanya hati-hati kalau pas salam, salam pertama maupun salam kedua, jangan sampai badannya ikut noleh. Yang noleh hanya kepalanya. Kalau badannya ikut noleh, salam pertama misalnya, dan masih derajat salam kedua, maka itu merusak termasuk hal yang membatalkan sholat. Nah, dari segi zahir kita jangan sholat dengan tolah-toleh. Dari segi batin ini yang lebih sulit. Hati, pikiran kita biar nggak tolah-toleh, biar nggak pikiran macam-macam kesana kemari. Apalagi misalnya jangan punya jemuran, dari pagi dijemur, mau sholat duhur, kemudian pas pertengahan sholat krotok, misalnya hujan datang. Kira-kira sakit nama mboten? Untuk hatinya nggak kepikiran itu sakit nama mboten? Atau kita ibu-ibu misalnya yang punya adik bayi, punya anak bayi misalnya, pas sholat coer nangis misalnya nah, ini Bu Viva latihan nanti gimana caranya nanti supaya pas sholat itu tenang padahal ninggal bayi, itu harus latihan nih. Itu sering kita seperti itu, atau mungkin pas sholat kerungu paket misalnya wah wis gowo, apalagi paketnya COD bukan yang sudah diberes transfernya, bukan. Wah ini kok kurirnya ini nunggu bayarnya. Akhirnya sholat kita tolah-toleh, atau mungkin mikir kehilangan dompet lah, atau mikir koreksian lah misalnya, atau mikir-mikir yang lainnya, sehingga sholatnya nggak fokus. Kenapa kita nggak boleh seperti itu di zaman Nabi Yahya ini? Fa innallaha yansubu wajhahu liwajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit, karena ketika ada hamba atau makhluk atau manusia yang sedang sholat, maka Allah ini fokus tertuju pada orang yang sedang sholat, benar-benar mengawasi sholat kita, baik secara lahiriah maupun batiniah, benar-benar diawasi. Tapi kalau sampai kita tolah-toleh dalam sholat kita, baik secara lahir maupun batin, maka Allah sudah nggak sudi lagi melihat kita sholatnya ya nggak temenan itu, ya nggak temenan. Bahkan di satu kitab dijelaskan kalau kita setelah selesai sholat nanti di sholat kita itu akan muncul ruh sholat kita yang satu, kalau sholatnya baik diterima akan mendoakan kebaikan bagi kita, kalau tidak justru malah mendoakan laknat atau kutukan bagi kita. Pun itu. Jadi di zaman Nabi Yahya juga ada perintah sholat, dan sholatnya harus khusyuk, fokus, hudur. Syukur-syukur kalau gerakannya juga benar, bagus, memahami makna-maknanya, tanpa dipikir. Kalau memahami maknanya pakai dipikir itu justru artinya otomatis paham, Kalau dipikir itu justru nanti nggak fokus, malah justru bingung, pas ketepaan bingung. Sama kayak misalnya kita bahasa Inggris dengan I love you misalnya, kan nggak pakai mikir, artinya kan sudah langsung paham. Tapi kalau sudah kalimat yang lebih ribet dari itu kan saya mau mikir, ini apa artinya, ini gimana grammarnya, ini lampau atau sekarang atau masa depan misalnya. Gitu. Tapi kalau sudah lancar dengan bacaan sholat itu paham artinya, nggak pakai dipikir itu sudah tahu, oh ini kabiro artinya apa dan seterusnya. Bon, itu syariat Nabi Yahya yang kedua. Yang ketiga, wa amarakum lan perintah sapa Allah ing sira kabeh bisyami kelawan poso. Fa inna mathala dzalika, mongko sak temene perumpamane mengkono-mengkono shaim iku kamatsali rajulin, kaya perumpamaane wong lanang fi isobatin ing dalam kumpulane wong, ma'ahu iku tetep sertane rajul surratun utawi sak kantong, fiha kang iku tetep ing dalam surrah miskun utawi minyak misik. Fakulluhum mongko utawi saben-saben isobah iku yu'jibuhu ngawake ing kulluhum apa rihuha gondone utawa ambune surah. Wa inna rihas shaimi lan sak temene gondone utawa ambune wong kang poso iku atyabu luwe wangi indallahi munghibun Allah min rihil miski tinimbang saking ambune minyak misik.
Eh, Syariat Nabi Yahya yang ketiga yang tergolong khamsu kalimat, ternyata di zaman Nabi Yahya Allah juga memerintahkan Nabi Yahya dan umatnya untuk melaksanakan asyam, untuk melaksanakan puasa. Loh, berarti ini bukti lagi bahwa perintah puasa itu syariat yang universal, sifatnya umum. Nah, menurut Nabi Yahya, beliau memberikan perumpamaan agar bisa difahami dan menjadi motivasi bagi umatnya. Perumpamaan orang yang sholat, yang puasa, itu seperti orang laki-laki yang ada dalam suatu kumpulan, dalam satu komunitas, dalam satu majelis misalnya, yang di situ itu banyak orang. Orang ini punya kantong, laki-laki ini punya kantong, yang di dalam kantongnya ada parfum. Kalau dalam Islam, kalau dalam kitab-kitab dulu semuanya pakai contoh itu minyak misik. Minyak yang memang terkenal paling wangi, paling wangi. Tapi kalau kita yang hidup zaman sekarang kayaknya kalau dengan bau-bau minyak misik itu kurang familiar nggih. Artinya wah iki kok minyake opo, minyake dukun, minyak nyong-nyong apa ngoten nggih. Paling mungkin nek jenenge sekarang napa rose, misal ngoten vanila napa malih. Napa malih. Lah ngoten-ngoten niku nggih. Tapi di kitab-kitab di dunia Islam, perfikihan misalnya pasti standar minyak terwangi itu misik. Nah, sehingga ketika ada orang laki-laki yang ada dalam suatu kumpulan, komunitas, majelis, masyarakat yang di situ dia punya kantong dan di dalamnya punya minyak wangi yang sangat harum, ini tentu yu'jibuhu, ngoten nggih, membuat orang-orang di sekitar itu kagum. Kok ono ya wong lanang duwe minyak ambune wangi koyo ngeten. Nah, ngoten nggih. Perumpamane ngoten. Berarti di lingkungan itu ya yang lain enggak puasa, ngoten. Kalau misalkan kan diibaratkan seperti itu. Sehingga wanginya ini akan membuat orang lain terheran-heran, terkagum-kagum. Herannya karena kagum, bukan karena jijik, bukan karena aneh, ngoten boten. Wa inna rihas shaimi, nah ini karena apa? Ternyata baunya orang yang berpuasa, otomatis bau mulut nggih pengaruh ini mriki. Baunya orang yang berpuasa atau yabu indallahi min rihil miski. Menurut Allah, bukan menurut makhluk nih. Nek menurut kita sama makhluk sama-sama puasa yang mungkin hanya sekedar gosok gigi di pagi hari misalnya. Kemudian jam 10, jam sebelum duhur enggak sempat gosok gigi lagi atau mungkin melakukan treatment yang lainnya yang tidak membatalkan puasa, tentu bau orang yang berpuasa, bau mulutnya nggih kotak-kotak nggih. Nah, maksudnya kotak-kotak. Kemebul, enggak enak ngoten nggih. Kadang kalau kita puasa ngobrol sama lawan bicara kita itu agak minder soalnya memang kita paham bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu menurut pandangan manusia tentu enggak wangi, tentu enggak enak. Tapi kalau menurut Allah, lebih wangi, lebih harum dari minyak yang paling wangi yaitu minyak misik. Wa amarakum lan perintah sapa Allah ing sira kabeh bis sedekati kelawan sedekah. Fa inna ma saladzalika. Monggo sak petemene perumpamaane mengkono-mengkono mutasaddiq iku kama sali rajulin kaya perumpamane wong lanang asarahu kang boyong kang nyulik ngoten nggih ing rajul sapa al adu musuh fa'utsaku mongko naleni sapa al adu yadaihi ing tangan lorone rajul ila unukihi maring gulune rajul wa qaddamuhu lan ngajokake sapa adu ing rajul liyat ribu drapun mukul drapun motong sapa adu unukahu ing gulune rajul. Faqala mongko dalem ngucap sapa rajul ana afdi minkum ing dawuh ana afdi minkum ana utawi ingsun iku afdi nebusi sapa ingsun minkum saking sira kabeh bil qalili kelawan barang kang gedhik wal katsiri lan kelawan barang kang akeh. Fafada mongko nebus sapa rajul nafsahu ing awak dhewe rajul minhum saking al adu. Perintah keempat, kalimat keempat yang disampaikan oleh Nabi Yahya kepada umatnya isinya sedekah. Jadi nek lihat itu urutannya
sebenarnya perintah yang disampaikan Nabi Yahya itu mirip dengan rukun Islam. Kalau Nabi Yahya yang pertama perintah untuk menyembah hanya Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua sholat, yang ketiga tadi puasa, dan yang keempat sekarang sedekah. Mirip kan dengan rukun Islam, kalau rukun Islam yang pertama kan syahadat, itu ya persaksian bahwa kita memang harus menyembah pada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan layak disembah, tidak ada yang lainnya. Dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, karena zaman itu nabinya bukan Nabi Muhammad, ya tentu tidak syahadatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tentu tidak seperti itu. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, dan juga perintah sedekah. Kalau kita di rukun Islam apa? Zakat. Kalau sedekah kan sifatnya lebih umum. Kalau zakat lebih khusus. Apapun pemberian ya bisa disebut sedekah. Tapi kalau di zaman kita sedekah belum tentu zakat. Nah, kembali ke sini. Allah memerintahkan Nabi Yahya dan umatnya untuk bersedekah. Di zaman kita misalnya ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, bahwa tidak akan bisa memperoleh derajat birra, kebaikan, sehingga kita semua yang mau menafkahkan apa yang paling kita senangi sebenarnya. Oh, kalau misalnya kita mau sedekah baju, maka justru baju yang paling senangi yang kita sedekahkan itu baru kemudian dianggap kebaikan. Kalau kita sedekahnya itu ternyata baju sing dewek wis gak arep misalnya, oh baju sing lengene wis suwek, oh baju sing sudah kekecilan karena kita terus bertumbuh dan tumbuh kita tidak ke atas tapi ke samping misalnya, maka itu bukan namanya sedekah, itu namanya gua. Ben lemari ini kosong bisa check out lagi, akhirnya akhirnya kan ngoten, itu bukan sedekah sebenarnya, itu daripada dibuang ke tempat sampah, mending ke teman yang mau menampung sampah kita. Tragis sebenarnya, ngeri. Tapi kalau sedekah itu dengan yang sebenarnya baju ini masih jenengan senengi, favorit bahkan, atau mungkin buku atau jilbab yang favorit jenengan, justru itu yang jenengan sedekahkan dan kondisinya juga masih sangat baik misalnya. Apalagi di situ ada kenangan-kenangannya, romen-romen pas waktu SMA dulu misalnya. Wah, ini berat tentunya, sangat berat. Dan itu justru yang nanti bisa menyampaikan kita ke derajat al-birra. Kalau tidak ya tadi gambarannya. Nah, Nabi Yahya memberi gambaran orang yang bersedekah itu seperti halnya orang laki-laki yang dia diculik musuh, dia diculik orang penjahat, kemudian tangannya diikat sampai di belakang lehernya, kemudian orang ini dimajukan, disuruh maju untuk apa? Untuk dipukul, ada yang mengatakan untuk dibunuh, dipotong lehernya. Tapi sebelum dipotong, orang yang teriak, ana afdi minkum bil qalili wal katsiri. Jaluk tolong, nyuwun tolong lepaskan saya. Nanti saya mau menebus dengan terserah kamu mintanya. Sedikit oke, black card oke, sedikit oke, banyak pun oke. Nah, jadi sedekah itu ibarat tebusan atas keselamatan kita, Insya Allah jenengan sampun sedaya pun semerap bahwa kotu tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu akan bisa menolak musibah kita, Kok sik kena misalnya, ya justru kalau nggak sedekah maka musibah itu makin gede dibandingkan dengan yang sekarang kita terima, Nah, di zaman Nabi Yahya juga seperti itu. Perumpamaan sedekah itu seperti orang yang menebus keselamatan dirinya. Fafada nafsahu min. Maka setelah disepakati orang ini ya mau menebus, terserah permintaannya berapa, berarti apa? Semakin banyak sedekah kita, maka kita semakin bisa kemungkinan besar untuk menebus balak-balak yang mungkin akan menimpa kita, yang mungkin akan menimpa kita. Meskipun ada juga senyum adalah sedekah, tapi ya jangan senyum mawon gak modal jenenge akhirnya. Saben ketemu wong senyum. Lah apa Mas kok senyum? Sedekah.
Wonten ibu-ibu senyum lah apa Bu? Sedekah nggih, nggak mboten modal niku namine nggih. Kinten-kinten nonton Bapak Ibu ingkang saged kula sampaikan kangge siang menika, mugi-mugi saged dipun pahami, mugi-mugi saged diamalaken, dipraktekaken lan dados ilmu ingkang barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Monggo salang-salang para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun sanget nyun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.